terkait salah satunya yaitu bukti audio itu kan hanya dimiliki oleh Baim. Mungkinkah Paula dapat melaporkan Baim Pak atas peredaran? Saya sudah tahu maksudnya itu ya. Itu voice note itu ya. Jadi begini, Undang-Undang ITE mengamanatkan, ya, makanya hati-hati juga konten kreator. Jangan mengedit, jangan memotong suatu durasi, apalagi durasinya itu pada saat dia utarakan atau diudarakan itu memojokkan seseorang tanpa seizin yang bersangkutan. Ini banyak sebenarnya belum terkena aja konten-konten kreator yang nggak jelas ini, ya. Memotong, mengedit-edit pada saat ya, ngomongnya lagi kayak gini, potong yang benernya nggak dipublikasikan. Seolah-olah memojokkan seseorang dengan potongan edit ini. Nah, konten-konten kreator ini akan kena Undang-Undang ITE, akan kena. Jadi kalaupun saya umpamanya saya mengintercept, menyadap seseorang tuh, ya, karena saya punya kepentingan, karena seseorang tuh melakukan kesalahan tuh, tapi untuk kepentingan hukum, bukan untuk kepentingan publikasi, paham ya? Dan kalaupun dia mau melakukan itu setelah ada laporan, diserahkan kepada aparat penegak hukum. Makanya pada saat ini diserahkan, umpamanya ada tindak pidana korupsi, ada percakapan disadap, nanti ini untuk konsumsi hukum, bukan konsumsi publikasi. Kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya, menyadap, mengintercept, ya, kemudian berupa audio dipublikasikan ke publik, supaya didengarkan tanpa seizin, apalagi memotong, itu kena Undang-Undang ITE. Dan apabila itu terjadi, yang namanya Paula mempunyai hak untuk melaporkan itu ke kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. Tinggal substansinya itu kuat atau tidak, kita lihat bobot daripada pembicaraan itu. Kalau memang memojokkan dia, itu namanya pencemaran nama baik dia, kena di 30, 310, 311, kena juga di Undang-Undang ITE. Nanti tinggal nanti, kan macam-macam, ada 27 ayat B, ya, ada juga 28, ada juga 31, dikaitkan dengan pasal 45 Undang-Undang ITE. Nah, tergantung nanti bobot daripada peristiwa itu, nanti penyidik akan menentukan ke arah mana substansi pasal yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Kira-kira gitu, ya. Berarti potensinya cukup besar ya Pak? Gimana? Potensinya cukup besar kalaupun Paula mau melaporkan Mbak ini. Makanya saya bilang tergantung bobot daripada substansi pembicaraan itu. Saya sudah dengar juga pembicaraan itu. Kalau menurut hemat saya, kalau tanpa pengetahuan daripada Paula itu dipublikasikan tuh dengan memojokkan seorang, ya kena dong. Tapi nanti silakan aja dianalisis oleh pihak penyidik. Kalau kena ancaman hukum, tinggal kita lihat bobotnya. Kalau di atas 5 tahun ya layak ditahan. Kayak gitu. Tinggal kita lihat bobotnya nanti. Bobot peristiwa daripada durasi itu. Karena ada macam-macam nih. Kalau durasinya itu nggak terlalu menghantam dengan menjatuhkan harkat martabat, itu berbeda lagi kriterianya. Maka serahkan aja kepada penyidik nanti untuk menganalisis. Itu kan semua dianalisis nanti. Nah, sehingga berdasarkan gelar perkara akan menentukan. Oh, ini pantasnya begini, kan sebegini. Saya kan mantan penyidik. Nah, makanya saya nggak mau menjawab Anda, saya mendahului penyidik. Saya bukan penyidik sekarang nih. Berikan kepercayaan kepada penyidik untuk memberikan keputusannya. Kira-kira gitu ya. Oke. Bercerai secara baik-baik, tetapi bisa dibilang tuh malah berbalik ya Bang, malah makin serang. Gimana nih Bang melihatnya Bang? Itu udah pernah saya jawab saya rasa. Jadi begini ya, saya berkali-kali mengatakan, jangan gara-gara ego seorang laki-laki dan perempuan mengorbankan keberadaan anak, apalagi dia anak kecil mau beranjak dewasa. Bagaimanapun seorang anak mendengarkan peristiwa orang tuanya pasti sakit. Makanya terjadi kadang-kadang broken home. Lari dari kenyataan, lari dari kehidupannya, gara-gara melihat peristiwa orang tuanya. Makanya kita jadi laki-laki dan perempuan yang sudah bersatu, jangan egois. Hanya mementingkan pribadi kita. Menurut hemat saya, membongkar aib, apalagi ke publik, itu adalah orang yang manusia tidak bertanggung jawab. Kalau saya sebagai laki-laki, mohon maaf aja, saya katakan itu laki-laki banci. Laki-laki yang tidak jantan. Dulu kan mengatakan bahwa dia HIV. Loh kalau HIV kenapa kok kawinin?
punya anak, sehat walafiat. Nah sekarang kau bongkar-bongkar. Dulu nggak kau bongkar. Manusiawi nggak? Tidak. Ini aja katakan tadi, kalau saya seorang laki-laki, kalau saya tidak suka lagi atau tidak bersepakat berumah tangga, ya sudah pisah aja baik-baik. Nggak usah membuka aib itu. Seorang laki-laki membuka aib tentang kelemahan pasangannya, atau perempuan yang membuka kelemahan pasangannya, seorang perempuan yang bajingan, seorang laki-laki yang bajingan juga, dan seorang laki-laki banci, bukan seorang laki-laki yang kesatria dan jantan. Ya. Jadilah kau jadi laki-laki, laki-laki yang bertanggung jawab dan jantan, itu baru namanya laki-laki. Kalau enggak, potong tuh barang itu. Siap. Thank you, Bapak.